Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afa Maldura Krisulfiana dengan NIM 2020-12083 dari kelas akuntansi 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Etika didefinisikan sebagai konsensus mengenai standar perilaku yang diterima suatu pekerjaan, perdagangan, atau profesi. Sedangkan etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Selain etika, dikenal pula istilah moral atau moralitas, yakni ajaran-ajaran perilaku personal berdasarkan agama atau filosofi. Yang kedua, mengelola tanggung jawab perusahaan. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang dikemukakan oleh Kreitner. Yang pertama, strategi reaktif. Yang kedua, strategi defensif. Yang ketiga, strategi akomodatif. Dan yang keempat, strategi proaktif. Tanggung jawab sosial dari organisasi. Sebagai bagian dari lingkungan masyarakat, maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, sudah semestinya organisasi bisnis atau perusahaan perlu menyadari bahwa dirinya memiliki apa yang dinamakan dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini dapat berupa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat pada umumnya, partisipasi perusahaan dalam pembangunan lingkungannya, dan lain sebagainya. Konsep dasar etika manajemen. Yang pertama, nilai personal sebagai standar etika. Nilai personal atau personal value pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Terdapat dua jenis nilai personal atau personal value yang dianut oleh seseorang sebagaimana dikemukakan oleh Kreitner, yaitu yang pertama nilai terminal. Pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Yang kedua, nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Ada beberapa isu seputar etika. Kreitner memberikan uraian dari beberapa isu seputar etika di masa kini yang sering sekali dihadapi oleh perusahaan. Di antaranya, beberapa isu tersebut adalah yang pertama, penggunaan obat-obatan terlarang. Yang kedua, pencurian oleh para pekerja atau korupsi. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Yang kelima, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. Yang keenam, pemecatan tenaga kerja. Yang ketujuh, cara bersaing dari perusahaan dan dianggap tidak etis. Dan yang kedelapan, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. Selanjutnya, mengukur etika dalam manajemen. Model penilaian etika memberikan panduan apakah sesuatu tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria ataupun tidak. Dapat dinilai dari 4 kriteria etika, yaitu yang pertama dari sisi manfaat. Jelas semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Yang kedua, dari sisi pemenuhan hak-hak. Jelas tindakan pemberian insentif kepada pegawai yang berprestasi jika memang telah ditetapkan aturannya memenuhi kriteria pemenuhan hak dari seluruh pihak. Yang ketiga, dari sisi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir, dari sisi pemeliharaan. Jelas, pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi, dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasi. Yang terakhir yaitu mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen.
Yang pertama, pelatihan etika. Yang kedua, advokasi etika. Yang ketiga, standar aturan mengenai etika perusahaan. Jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai code of ethic yang mereka jalankan. Dan yang kedua, agar code of ethic ini bisa berjalan secara efektif, adalah perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti reward and punishment system dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk kepedulian lembaga atau organisasi terhadap lingkungan yang memiliki kebijakan dalam berkomitmen dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan etika manajerial merupakan kode etik atau peraturan standar berperilaku seorang manajer terhadap lembaga atau organisasi sesuai dengan norma dan pedoman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.